tingkatan calon pengawas secara resmi kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita break, saya juga minta break dulu ya untuk mendekatkan antara saya dan Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu? Seperti biasa tes fokus dulu. Kalau saya bilang tepuk satu kali, Bapak Ibu tepuk dan bilang go. Tangannya terkepal, penuh semangat. Tepuk satu. Tepuknya Bapak Ibu. Tes semangat dulu. Tepuk satu. Go. Belum semangat semuanya. Prok go. Tangannya terkepal dengan penuh semangat. Tepuk satu. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang bersama Ibu Penti Inayati, SPDI, MAG, calon doktor lagi. Ya. Kenapa saya datang ke SMP 2 Tarogong Kaler? Karena kebetulan Bu Penti ini sedang melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai materi yang wajib dilakukan pada saat diklat kepala calon pengawas ya. Iya betul. Ibu ini sedang ikut diklat calon pengawas sekolah gitu kan? Iya betul. Nah, jadi kebetulan sedang RTL dan tadi kita yang kita lihat itu adalah pelaksanaannya ya, pelaksanaan RTL-nya tadi kita sudah berikan cuplikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang Bu Penti bukan sekedar bicara tentang calon pengawas, tapi karena beliau ini adalah yang pertama guru berprestasi tingkat Kabupaten Garut, provinsi dan sampai tingkat nasional. Di tingkat nasional kebetulan beliau ini menjadi juara ke-4 atau harapan 1. Tetap nomornya 1 tapi ada kata harapannya. Jadi punya harapan untuk menjadi ke-1 nanti ya. Nanti setelah jadi pengawas katanya akan jadi ke-1. Yang kedua, dia juga sebagai guru penggerak, salah satu guru penggerak yang masuk di gelombang 1 ini adalah Bu Penti juga. Iya. Karena itu tidak aneh kalau beliau ini sangat sibuk lagi. Dan tidak hanya jadi guru, beliau juga dosen. Prodi PGSD Stevie Garut ya. Oke. Bu Penti, kita akan berbincang-bincang terutama tentang RTL di kepengawasan ini. Tapi sebelumnya tolong salam-salam dulu, selamat dulu sahabat guru gaulnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru gaul semuanya di seluruh Indonesia dan yang terkhusus di Kabupaten Garut. Tetap ikuti program-program guru gaul dengan berbagai inovasinya ya, dengan materi-materi yang luar biasa, materi-materi terupdate. Kalau sahabat guru gaul ingin tahu nih dengan bersama Kang Oni di sini akan disuguhkan mulai dari apapun, berbagai hal gitu ya akan disuguhkan oleh beliau. Makanya tetap stay tune terus, tetap like ya semuanya untuk mengikuti apapun yang beliau suguhkan tentang pendidikan dan tentang kehidupan secara umum. Oke, belum apa-apa sudah dipromosikan. Terima kasih Bu Penti. Ya, kayak kita bicara langsung ke persoalan. Sekarang ini betul sedang melaksanakan RTL ya, rencana tindak lanjut dari program diklat calon pengawas sekolah. Ya, betul. Ini program keberapa ini? RTL itu udah masuk di program keberapa di diklat ini? Nah, jadi kan di awal kami dari OJT dulu Pak ya? Diceritakan dari OJT. Iya, dari OJT ini. On the job training dulu selama 1 minggu. Kebetulan dilakukan secara online, jangan secara online, bahwa kita mempelajari
materi-materi pokok kepengawasan dari awal, misalkan modul pertama tentang bagaimana karakter, misalkan pengawas yang berkarakter itu seperti apa. Kemudian kita juga diberikan pembelajaran tentang kode etik tugas pokok, misalkan tugas pokok kita sebagai pengawas itu apa saja, kemudian tupoksinya, kemudian kode etiknya bagaimana supaya bahwa pengawas itu menjadi sebuah profesi yang terhormat, misalkan kita bangga menjadi pengawas dan sebagainya, itu punya ada marwah punya marwah itu ada di kode etiknya. Kemudian juga kita mempelajari bahwa sebagai seorang pengawas itu harus tahu ada teknik supervisi akademik, bahwa gimana sih untuk melakukan supervisi akademik. Kemudian selanjutnya ada supervisi manajerial. Selanjutnya juga kita dipahamkan tentang misalnya tentang litbang ya, bahwa seorang pengawas juga harus mampu meneliti, mengembangkan. Seorang pengawas harus mampu mengevaluasi, paham tentang evaluasi pendidikan dan sebagainya. Jadi intinya di OJT awal itu kita dilakukan secara dari ada learning management system, ada LMS yang tiap harinya itu harus ada yang kita kerjakan, harus tugas OJT 1, misalkan kita merangkum dan merefleksikan materi tentang modul 1, misalkan kemudian kita upload di LMS tersebut. Kemudian selain itu kita pun ada diskusi antar cawas, misalkan tentang materi A, B, C, D yang tadi saya sebutkan itu, kemudian dibimbing dengan salah satu pengajar diklat, misalnya pengajar diklat kami Bapak Ahyar. Nah, beliau memberikan edukasi, memberikan pemahaman, bimbingan misalnya terkait materi yang disuguhkan dalam LMS yang kami pelajari sendiri, kemudian kami didiskusikan sesama teman, kemudian juga diluruskan ketika ada hal-hal yang memang kita kurang menguasai atau kurang paham dengan materi tersebut. Jadi yang dipelajari selama ini adalah hal-hal yang nantinya akan itu harus dilakukan oleh pengawas di sekolah binaan ya? Ya betul, betul sekali. Nah kalau dengan Bu Penti ini berapa orang yang bersama-sama dengan Bu Penti ikut diklat calon pengawas sekarang? Kalau sekarang itu dari jenjangnya ya, jadi jenjang TK, SD, SMP itu sama dibuat 3 kelas. Ada kelas A itu khusus untuk SMP, semuanya 18 orang. Untuk gelombang 2 itu 18 orang khusus untuk SMP di kelas A. Kemudian selebihnya kelas B dan kelas C. Jadi semuanya ada berapa yang ikut diklat? Yang ikut diklat itu kurang lebih 51 ya. 51 ya. 51, Itu 52. Katanya ada 2 gelombang ya, yang kemarin sudah ada lagi sebagian. Yang sebagian di gelombang 1 kalau dari SMP yang saya tahu mungkin tidak terlalu banyak, yang jelas hanya 9 orang. 9 orang dari ya. SMP hanya 9 orang yang ikut, dan di gelombang 2 sekarang ada 18 orang. Oke, Bu, ini udah bulan keberapa nih, Bu Penti? Kemarin itu kita dimulai dari bulan September Pak. Dan akan berakhir kapan itu diklatnya? Akan berakhir di Desember awal. Desember awal, jadi udah 1 bulan lebih ya ini. Nah, apa saja selain di OJT tadi yang dilakukan, apa lagi? Nah, setelah selesai, selama 1 minggu tuh kita belajar, selama 1 minggu belajar tentang materi kepengawasan berbagai hal. Kemudian ada penguatan di in-service training atau IST 1 ya di Bandung. Jadi kami difasilitasi secara tatap muka. Jadi blended ya, belajarnya blended juga ya. Ada blended dari. Ya. Kemudian ada sinkronus dan asinkronus juga ya. Betul. Jadi, pembimbingan. Jadi dalam pembimbingannya, misalkan di in-service training itu kami diawali dari dinamika kelompok, misalkan bahwa kepengawasan itu nanti kita kan akan membimbing semacam guru-guru yang banyak dan sebagainya. Nah, kita disuguhi pertama dengan dinamika kelompok bahwa kita akan menghadapi berbagai macam permasalahan, misalkan ada di antara di sana itu ada guru-guru yang dengan berbagai karakteristiknya, guru bandel lah, guru balas lah, guru nukunungan lah. Bagaimana seorang leader, seorang pemimpin disuguhkan ketika memberikan delegasi seperti apa, kemudian ke atasan misalkan ya, kalau walaupun kita misalkan nanti sudah seorang pengawas, tetapi kan di sana ada senior, ada guru senior misalkan yang di atas kita mesti seperti apa, dan kepada jadi etika tetap dipakai sekalipun Anda nanti di kepengawasan ya. Betul. Dari materi-materi yang sudah dipelajari, kira-kira materi apa yang paling berat menurut Bu Penti?
Yang paling berat, walaupun saya secara AKPK-nya yang saya tulis itu lemahnya di evaluasi pendidikan, tetapi kalau secara diskusi seperti ini sebetulnya yang paling berat itu tadi yang pertama itu tentang pengawas berkarakter. Karena kalau seperti supervisi akademik itu bisa dipelajari, misalnya bisa dipelajari, terus seiring berjalan waktu misalkan kita bagaimana tekniknya, misalkan apakah bagaimana mesti melakukan workshop, in-house training dan sebagainya. Sebetulnya kalau saya mungkin itu udah sehari-hari misalkan ya, udah ketika melaksanakan kegiatan workshop, pelatihan itu memang udah sering melakukan, misalkan karena saya juga memiliki salah satu komunitas research teacher community, bahwa komunitas guru peneliti gitu ya, sering mengadakan kayak workshop, pelatihan seperti itu. Kalau supervisi akademik mungkin bisa, supervisi manajerial juga mungkin sering waktu karena sebagai wakasek bidang kurikulum gitu ya, sering melakukan hal-hal yang bersifat manajerial. Oh iya, ini sekarang wakasek bidang kurikulum misalkan dari kurikulum di SMP 2 Terongkaler, terus juga misalkan kayak yang lain seperti penelitbang, misalkan membuat PTK, PTS, nah itu juga insya Allah misalnya evaluasi dan sebagainya. Tetapi itu yang paling susah adalah bahwa apakah kita menjadi seorang pengawas itu pengawas berkarakter yang memang betul-betul mampu. Susahnya apa susahnya? Jadi susahnya itu kayak nanti kita kan dihadapkan pada berbagai macam kepala sekolah yang beragam macamnya, misalkan apakah mereka berbagai macam kepentingan kepala sekolah. Ya, misalkan ketika kita memiliki idealisme ingin misalkan memberikan pembinaan, tetapi tidak semua kepala sekolah concern dalam peningkatan mutu kompetensi guru misalkan, dan dari sisi gurunya juga terkadang kita ingin menularkan misalkan apa yang kita punya, kita ingin sharing, tetapi dari rekan-rekan misalkan sesuatu yang memang kayak nggak penting, misalkan kita udah ngajar bertahun-tahun, udah lebih tahu, udah lebih hebat ya, lebih sebagainya. Mungkin itu sangat susah misalkan, makanya kan salah satu kutipan yang sering saya kutip, at-thoriqah ahammu minal madah, bahwa metode itu lebih penting daripada sekedar materi. Nanti kita sebagai pengawas bahwa strategi apa yang akan kita lakukan, kita menjadi seorang pengawas itu menjadi lebih penting dari sekedar materi. Tetapi dalam sananya ada kutipan sananya, wal ustad ahammu minat thoriqah, dan guru lebih penting dari sekedar metodologi. Pengawas itu lebih penting dari sekedar strategi atau metodologi yang akan disampaikan. Waruhul ustad ahammu min kulli syai, dan spirit guru lebih penting dari segalanya. Dan spirit pengawas, kalau saya internalisasikan ya, spirit pengawas kita harus memiliki spirit atau semacam karakter yang kuat misalkan, lebih penting dari segalanya. Harapan Bu Penti ke depan kalau besok sudah jadi pengawas seperti apa? Jadi harapannya ketika ada rezekinya, ada miliknya lulus gitu ya, menjadi seorang pengawas, amin. Nah itu mudah-mudahan yang pertama mungkin tadi bisa menjadi pengawas yang bisa menjadi teladan, Pak ya. Bisa menjadi teladan, misalkan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita itu kan selaras, kemudian bisa khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara dengan manusia itu sesuai dengan kadar keilmuan. Misalnya kayak ini walaupun saya menjadi pengawas tetapi ini guru senior saya misalkan, bagaimana saya mesti beretika. Misalkan saya lebih banyak mendengarkan saja, hearing, misalkan tidak bahwa saya tahu berbagai hal, saya tahu ilmu ini, enggak seperti, tapi saya hearing. Jadi pengawas saja. juga seringkali juga harus menjadi pendengar yang baik untuk masalah-masalah di sekolah. Misalkan mungkin dia lebih banyak ilmu yang mesti kita peroleh misalkan, jadi dengan pendekatan yang tadi, jadi sesuai dengan karakteristiknya kita lebih banyak hearing misalkan. Tetapi misalkan ini karakteristik pengawas ini dia misalkan memang perlu sharing dari kita, misalkan kita punya model apa-apa, misalnya kebetulan saya sering melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah itu tentang berbagi model pembelajaran, kayak pembelajaran number chat together, misalkan kayak talking stick, make and match dan sebagainya. Kalau ini guru junior misalkan dia belum tahu, kita kasih tips-tipsnya misalkan. Tapi dengan pendekatan yang tadi, misalkan kita tidak menjadi pengawas yang sok maha tahu, sok kita punya banyak ilmu, tetapi apa sih yang dia butuhkan sebetulnya gitu. Jadi komunikasi sesuai kebutuhan di lapangan ya. Selama ikut diklat ini dari sisi teknis tadi sudah dibicarakan, dari non teknis apa yang menjadi kesulitan?
dari sisi non teknis mungkin sebetulnya kita kayak ini nih pengen pembinaan kita semangat nih misalkan, tetapi melihat guru-guru kan sibuk, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa kita punya tugas A, B, C, D, tetapi guru-guru misalkan juga sibuk dengan tugas yang harus yang lain gitu ya, banyak jadi juga. malah pengawas yang harus ngalah ya. Ya misalkan jadi kita menyesuaikan kan menyesuaikan ya. misalkan gimana nih, nah itu jadi, dan itu mungkin yang ke depan akan jadi hambatan terhadap kinerja pengawas. Karena itu barangkali ke depan harus ada titik temu ini antara guru, kepala sekolah dan pengawas berbicara agar ketika pengawas melakukan pembinaan itu memang sudah waktunya pembinaan dan guru tidak dalam keadaan sibuk kan. Memang ada cara. Oke, terakhir barangkali Bu Penti, harapan dari kepada teman-teman yang sedang diklat juga sekarang atau juga yang bercita-cita ingin jadi pengawas, apa kira-kira yang harus dimiliki sejak awal setelah Bu Penti merasakan begitu beratnya tugas kepengawasan? Jadi kepada teman-teman, yang pertama kepada teman-teman ya, khususnya di kelas A dulu, kemudian kelas B, kelas C, ini kita mari sama-sama merapatkan barisan, kita lebih solid lagi untuk saling berbagi informasi apa sih yang mesti kita lakukan di OJT 1 selama 38 hari itu. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita selama 38 hari. Kemudian nanti di IST 2 selama 4 hari juga ya, gelar karya, mudah-mudahan semua inovasi-inovasinya yang sudah dirancang berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan kepada yang ingin menjadi nanti ya ke depan, misalkan saya bercita-cita nih, saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pengawas, maka hal yang pertama dilakukan adalah yang pertama niatnya dulu harus betul gitu ya. Kita menjadi pengawas itu untuk apa? Kalau saya misalkan niatnya biar area dakwahnya lebih luas, misalkan amar ma'rufnya lebih banyak, misalkan kalau kita punya ilmu nih sedikit, kita sharingkan di Tarogong Kaler, tetapi itu hanya terbatas. Tetapi kalau menjadi pengawas, mudah-mudahan misalkan saya ya misalkan akan lebih banyak lagi, misalkan. Jadi niatnya dulu harus betul-betul, bukan hanya saya mah pengen jadi pengawas, pengen rada nyalse, misalkan gak sesibuk guru. Apalagi kalau pengen gaya ya. Nggak bisa itu. Kalau itu gaya. Ya, ada kayak Bu Penti, ada nggak satu hal yang paling lucu, misalkan ngeselin atau pokoknya bikin tidak bisa lupa mungkin setelah nanti selesai pelatihan, apa ada kejadian ini enggak? Ya itu paling ngeselin itu, jadi kita itu masih kan saat bertugas, terkadang kita bingung misalnya apa sih yang mesti kita lakukan itu apa dulu, walaupun sudah ada RTLPP gitu ya, itu untuk membagi waktunya Pak sangat susah gitu kan. Kita juga, saya sebagai guru di sini masih mengampu full kan, saya mengampu kelas 8, sekarang malah di kelas 9 sekolah juga ya ini ya prakteknya. Jadi memanage waktunya, itu luar biasa, jangan harus ke sekolah asal, sekolah bina. Dan itu butuh mental yang kuat untuk menyelesaikan. Butuh mental yang kuat, bahwa tetap semangat semua kawan-kawan ya, kita selesaikan bareng-bareng, kita saling sharing, jangan karena tidak akan ada nanti saya ini pengawas terbaik, nggak seperti itu, tapi kita selesaikan bareng-bareng. Informasi yang sudah lebih dulu didapat, mari kita sharingkan ya di grup, misalkan saya sudah seperti ini instrumen yang sudah saya buat seperti ini, kita sharingkan berbagai hal supaya kita bareng-bareng selesai dan semuanya bareng-bareng lulus. Oke, terima kasih. Sahabat guru gaul sekalian, tadi itulah yang disampaikan oleh Bu Penti ya. Mudah-mudahan beliau segera lulus dan mendapat tugas, sehingga nanti para pengawas yang baru ini bisa memberikan warna untuk dunia kepengawasan di Kabupaten Garut. Tiada lain, itu tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Garut, terutama Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena pengawas diakui ataupun tidak, sekalipun sekarang posisinya seperti macan tanpa taring dan kuku, tetapi tetap masih memiliki kewajiban sebagai penjamin mutu pendidikan. Karena itu saya ucapkan selamat untuk Bu Penti, dan semoga penugasannya segera diberikan ya setelah lulus nanti bisa bersama-sama dengan para pengawas yang lain untuk membangun pendidikan di Kabupaten Garut. Sampai di sini dulu sahabat guru gaul sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.